Kalau ada anjing menggonggong ngejar ibu, kalau ibu dikejar anjing, ibu mau gimana? Mau bagaimana? Oh, bingung. Dia tahu kalau nyebut lari ya, takut kalau ibu dan anjing lari cepetan mana, ya bingung lagi. Bu, kalau ada anjing ngejar, ibu bagaimana? Jongkok atau tinggal dimakan? Aduh, doa ibu, ampun. Ini pengajian teh udah berapa tahun, yang gini-gini aja nggak nempel. Ini teh serius hadirin. Serius pisan, ini sangat-sangat serius. Kita malah mikir lari, jongkok, ambil batu. Itu mah anjing juga udah tahu, Bu. Dan tidak ngepek. Coba kalau pas langsung a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Allah dengar tidak kita doa? Allah tahu tidak kita berdoa? Itu anjing ciptaan siapa? Itu anjing milik siapa? Anjing menggonggong kita izin Allah bukan? Ada maksudnya tidak? Maksudnya supaya kita zikrullah. Baru lari, ya. Kalau memungkinkan. Itu ide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Allah. Luruskan hati kami agar hanya Engkau yang kami tuju dari pertemuan ini. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Bukakan hati yang masih tertutup. Cahayai hati yang gelap gulita. Sembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Istiqomahkan kami ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang nomor kita mengulang dulu yang lalu ya, 147. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Lau asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat isfatul fana'i alaiha. Andaikan nur keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya kau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum kau melangkahkan kaki kepadanya. Juga niscaya engkau akan dapat melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kesuraman kerusakan yang bakal menghinggapinya.
Kita semua mengaku beriman, tapi apa ciri iman? Ciri orang yang imannya ajak. Suatu saat Rasulullah berjumpa dengan seorang pemuda dari Ansor, lalu bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Harisah pada hari ini? Ya Rasul, saya kini sedang menjadi mukmin yang sungguh-sungguh. Rasulullah berkata, hei Harisah, perhatikan perkataanmu. Sebab setiap kata harus ada bukti hakikinya. Maka berkatalah Harisah, ya Rasulullah, jiwaku jemu dari dunia sehingga saya bangun malam dan puasa di siang hari. Seolah-olah aku berhadapan dengan Arsy dan melihat ahli surga sedang menziarahi satu sama lain. Sebagaimana seolah-olah aku melihat ahli neraka sedang menjerit-jerit di dalamnya. Lalu Rasulullah bersabda, engkau telah melihat, maka istiqomahlah, jangan berubah. Seorang hamba telah diberi nur iman di hatinya. Lalu Harisah berkata, ya Rasulullah, doakan aku agar mati syahid. Maka Rasul mendoakan, dan pada hari itu, pada suatu hari ada panggilan berjihad. Lalu dia segera menyambut dan yang pertama kali jadi syuhada. Nah hadirin, jadi kalau kita imannya sudah teguh, satu, kita lihat duniawi ini, dunia berikut isinya itu tidak lagi mempesona. Bagi orang yang sudah yakin kepada Allah, lihat bangunan tower yang indah atau hotel yang megah, kendaraan yang mahal, perhiasan, itu tidak sesuatu yang menakjubkan. Dunia ini hanya menakjubkan bagi yang kurang yakin kepada akhirat. Bukan tidak boleh punya, tapi enggak mempesona. Bahkan lihat dunia itu yang kebayang hisabnya saja. Punya gelang berlian, berapa nanti hisabnya? Punya tas yang mahal, bagaimana nanti di akhirat? Begitulah, bukan tidak boleh punya, karena dunia ini dibagikan oleh Allah kepada siapa saja. Yang soleh, yang tidak soleh, tapi bedanya pesonanya dan kemelekatan di hatinya. Kalau orang pecinta dunia pasti melekat di hati itu. Kalau dia punya barang bagus jadi tinggi hati, lihat yang lebih bagus iri hati, barangnya rusak pedih hati, barangnya hilang remuk hati, robek hatinya. Tapi bagi yang sudah beriman teguh, dunia ini sempurna milik Allah saja. Dibagi, ditahan, diambil oleh Allah. Emas dengan seng sama saja, sama-sama titipan Allah. Punya uang puluhan miliar, puluhan juta, puluhan ribu, bahkan tidak punya tabungan sama saja. Karena bagi dia yang menjamin itu bukan tabungan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitu hadirin. Jadi kita bisa ngukur diri kita nih. Kadar keimanan kita kepada Allah itu salah satunya adalah bagaimana keterpesonaan kita, kemelekatan hati kepada dunia. Dunia memang tempat kita sekarang, dan kita tahu dunia ini banyak yang bagus-bagus, yang manfaat. Tapi melekat atau tidak, kepikiran terus atau tidak. Kalau melekat seperti perangkok, pas dicopot robek. Harusnya seperti ini nih, ini mikrofon bagus, manfaat, penting, tapi ya saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau mikrofon ini melekat, saya tidak bisa makan, tidak bisa salaman, tidak bisa membelai, ya tidak bisa berbuat banyak dengan tangan ini. Begitulah kalau dunia sudah melekat di hati, nah susah dia berfungsi normal, pasti nggak normal. Dunia ini termasuk pangkat, jabatan. Kita juga nggak boleh kagum ya kepada pangkat, jabatan, karena itu benar-benar bukan masalah kemuliaan. Itu masalah takdir saja. Si ini bakal jadi ini dan jadi.
Nggak harus soleh kalau mau jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi apapun ya. Nggak harus soleh kalau Allah mau jadi. Itu mah sudah ngegaris. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Sudah Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah ambil dari siapa yang dia kehendaki, Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Dalam genggaman Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayo mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, lihat dunia biasa. Yang saudaranya punya jabatan nggak usah bawa kartu nama saudara, ya udah biasa. Juga dipotret tidak usah terlalu sering sama. Nanti kalau ada masalah baru disembunyiin potretnya. Biasa saja, bukan tidak menghargai, bukan ya. Kita tetap respek, hormat kepada orang-orang, tapi tidak melekat di sini karena yang mulia inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ayo, ibu nanti kalau kerudung kesetrika, berapa robeknya hati, itu tergantung melekatnya kerudung itu di hati. Biasa kerudung bolong, ya sudah waktunya bolong. Berarti pahala sabar. Kalau tidak ngambek, pahala meringankan penderitaan pembantu yang merasa bersalah. Harusnya kalau pembantu nyetrika bolong, langsung pembantu dibeliin setrikaan lagi. Maksudnya beli kerudung, jadi nggak nyambung. Harga mobil beli 200 juta, sekarang turun tinggal 110 juta. Ayo nggak apa-apa. Ya mau 200 juga nggak ada yang beli ya. Jangan aduh dulu saya beli segini, nah ini udah nyantel nih. Ringan aja. Kita punya rumah, punya usaha, tiba-tiba oleh Allah diambil usahanya, drop, pindah kontrak, biasa aja. Dan sama-sama rumah, benar? Tidak usah minder, karena minder tidak akan mendatangkan rumah, selain mendatangkan stres. Ibu juga jadi tua, biasa aja Bu. Nggak usah ingin awet muda, ada pertama mah udah jadi ya. Mau digimanain lagi? Dan bukan milik kita tubuh ini, benar? Boleh punya satu permintaan, lampunya boleh dimatikan, rada silau, ada yang bisa bantu? Nah begitu, nggak apa-apa. Terima kasih. Dan yang kedua, ciri iman adalah lihat surga neraka itu lebih dekat. Jadi kalau punya rumah tuh ngebayangin, aduh enak ya kalau punya rumah di surga, gitu. Dan ingat neraka tuh nyata. Misal kemarin Pak Ustadz Atian Ali berceramah tentang ini bagus sekali. Misal, maaf ini kalau ada lelaki, ini ke lelaki ya. Ada seorang wanita yang sedemikian rupawan, sok kalau kamu mau sama dia silahkan. Kemudiannya juga mau. Udah rupawan, pokoknya malah bidadari yang di dunia gitu. Puncaknya lah penampilannya. Tapi kamu kalau udah sama dia masuk ke kamar yang ini, ternyata di kamar sebelah itu api membara dan dia jadi sate dipanggang. Mau tidak? Mau tidak? Jawab. Hanya dipanggang aja, dipanggang. Seperti inilah apa tuh yang bukan oven, apa tuh yang suka cepat matang tuh? Microwave ya, nggak kerasa nanti matang. Mau tidak? Nah, begitulah orang yang beriman, kalau dia mau berbuat maksiat, langsung dia lihat bagaimana yang akan dia pikul di akhirat nanti.
Jadi ngerem sekali. Ke dunianya nggak silau, ke akhirat juga ke neraka teh nyata tuh buat dia tuh, bukan hanya omongan neraka, tapi betul-betul dia sadar saya akan memikul ini dan ngerem. Nah itulah tanda-tanda orang yang iman. Jadi kalau ngomongin orang masih enak, ini belum punya iman kuat karena dia tidak takut dengan bahaya mulut. Astagfirullahaladzim. Ya. Dilewat beberapa karena saya belum bisa menjelaskannya ya. Nomor 151 Ustaz, maaf. Abahalaka antanzura ma fil mukawwanati wa ma azina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qulin zuru maza fis samawat fataha laka babal afham walam yakul unzurus samawati bi anna yadul laka ala wujudil ajram. Allah mengizinkan engkau melihat alam sekitarmu, tetapi Allah tidak mengizinkan engkau berhenti pada benda-benda alam. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, perhatikanlah apa yang di langit-langit, Allah membukakan bagimu jalan untuk mengerti. Karena itu, ia tidak berkata, perhatikanlah langit-langit itu, supaya tidak menunjukkan kepadamu adanya benda-benda itu. Ada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha ayyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini surat Ali Imran ayat 190 191. Yang lebih enak Ustaz tolong bacakan, suaranya lebih bagus. Supaya kita tahu bahwa mata ke makhluk, hati ke pencipta. Mata ke benda, gini, mata ke ciptaan, hati ke pencipta. Itu yang Allah inginkan. Jangan sampai mata dan hati kepada ciptaan. Contoh. Orang melihat gambar kucing, mata ke gambar kucing, hati ke yang gambar, kan gitu. Ini yang gambar kucing hebat sekali, mirip, luar biasa nih. Tapi ketika mata lihat kucing asli, nggak ingat ke Allah tuh. Halo? Harusnya kan, subhanallah, masya Allah, pingsan. Loh iya kan lebih hebat dari gambar. Mata ke boneka, langsung ingat ke insinyur. Sekarang ada robot-robotan. Langsung luar biasa. Luar biasa. Ini para insinyur sekarang bisa bikin boneka kayak gini. Mata ke boneka, hati ke pembuat boneka. Mata ke anak yang mainin boneka, enggak nyambung ke Allah. Mengerti? Harusnya kan pingsan. Baru lihat video telur, mungkin sudah mulai viral sekarang, ada telur yang ayam di dalamnya tuh telur ayam, lalu divideokan waktu demi waktu ketika ayam memecahkan cangkangnya, terus saya mikir gimana di dalam tuh yang segitu terkunci oleh cangkang telur yang keras, pelan-pelan kebuka. Masya Allah, ternyata si ayam tuh penuh. Diisi telur itu, dia di dalam tuh sedemikian rupa, karena sudah jadi ayam. Ayam kecil, anak ayam. Ada bulunya, ada kakinya, ada mata, ada jantung. Gimana di dalam telur yang segitu sempit, terkungkung,
Jadi makhluk yang sempurna, kalau sampai nggak ingat Allah, bebal, aduh astagfirullah, bebal hadirin dia, benar-benar bebal. Biasanya empuk hadirin. Ganti ya nggak apa-apa. Mata ke telur, hati ke, nah itu yang benar. Tapi udah jalan, mata ke telur, hati ke perut kita. Wah iya telur dadar ya. Jadi kalau kita sudah canggih kayak gitu Bu, Pak, oh kita jadi ahli zikir. Sebab apa yang kita lihat semuanya adalah ciptaan Allah. Benar? Sekarang kita ingin ingat Jepang lah. Sekarang rada gampang. Lihat aja naik mobil motor di luar. Hendo, saya nggak boleh nyebut merek hadirin. Disusul ayam moho. Yang di belakang teh si Aki ada. Sujaki. Lihat jam soiki. Aduh, semuanya itu Jepang. Sekarang ingat Korea lebih mudah. Caranya adalah lihat saja buatan Korea. Di Arab yang paling banyak buatan Cina. Tasbih Cina, sajadah Cina, sorban Cina. Jadi kalau belanja teh, kalau diniatkan ini buatan siapa? Cina. Bisa wirid itu di Cina. Hanya dengan satu teknik, mata kepada buatan, hati ke pembuat. Nah, kalau sekarang kita ingin lihat ciptaan Allah, susah tidak? Susah tidak lihat ciptaan Allah? Cik atuh hadirin, saya sih tidak ngarep-ngarep jawaban ya, karena berharap itu bikin kecewa. Tapi mumpung pertanyaannya sederhana, kan kalau disuruh tafsirkan Al-Baqarah baru diam. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah ciptakan alam ini sia-sia, termasuk kejadian. Tidak ada yang sia-sia. Ini pertemuan kita ini izin Allah bukan? Ridho Allah tidak? Belum tentu.
Kalau kesini niatnya salah, mungkin dia diizinkan hadir tapi belum tentu diridhoi. Misal Intel ya, nggak usah ngacung Pak, harus tetap jaga rahasia ya. Saya kan tugas, tenang, saya mengerti ya. Intel kesini tugasnya bukan ngaji, tapi ngintelin. Dia takdirnya ada di sini, tapi belum tentu Allah ridho. Ada juga ibu-ibu yang kesini penasaran si Agim seperti apa sekarang. Niatnya penasaran. Seperti apa wujudnya sekarang sesudah heboh 12 tahun yang lalu. Terserah ibu, mangga. Kalau niatnya lurus, caranya benar, Allah ridho. Kalau niatnya salah, caranya salah, walaupun ada takdirnya, belum tentu Allah ridho. Nah hadirin sekalian, jadi Allah menciptakan alam ini ya supaya kita bisa mengakui kebesaran. Allah menciptakan segala sesuatu ini supaya kita ingat ke Allah, itu saja. Karena amalan yang paling utama ya zikrullah ta'ala. Kan semua perintah itu ujungnya zikir kepada Allah. Salat zikrullah, syahadat zikrullah, saum zikrullah, zakat zikrullah, haji zikrullah. Semua perintah Allah itu adalah untuk membuat kita istiqomah dalam zikrullah. Benar? Kalau zikrullah ingat ke Allah itu on, kalau lupa ke Allah off, jujur banyak onnya banyak offnya. Kalau zikir kepada Allah itu terang, cahaya, kalau lupa ke Allah itu gelap, kira-kira hidup kita banyak terangnya banyak gelapnya. Alhamdulillah ada pengakuan ini lumayan ya. Jadi semua masalah karena kurang zikir saja. Nah Allah ciptakan segala ini supaya kita ingat ke Allah. Sayangnya terhijab, kita hanya sampai terpesona kepada ciptaan, belum terpesona kepada yang Maha Pencipta. Manusia ciptaan siapa? Nah kita sering, aduh subhanallah, lihat langit. Dharma wisata jauh-jauh lihat pantai, subhanallah, masya Allah indah, lihat pantai indah. Benar sih. Kenapa lihat anak, lihat suami enggak kurang indahnya? Habis suami saya mah galak, galak-galaknya ciptaan Allah. Hadir. Emang siapa yang bikin suami? Halo? Kita mah jarang lihat kupu-kupu, ciptaan Allah meni indah. Ari eta anak kenapa dicubit? Anak ciptaan Allah. Makanya kalau udah diniatkan saya ingin lihat ciptaanmu ya Allah, udah susah lupa. Nih lihat saya sekarang, harusnya ingat ke siapa? Itu yang benar. Tapi udah jarang. Harusnya ingat itu, ingat Allah ya. Baik, jadi mulai sekarang diniatkan. Itu acara terbaik di TV itu ya, yang nggak pada pakai baju. Itu tuh, saya favorit sekali. Dunia binatang. Tuh udah suudon wae hadir. Beneran saya dari ngomong nggak pakai baju teh yang kebayang teh binatang, kambing, gajah. Kemarin ada tayangan di TV tentang binatang-binatang itu, masya Allah itu sengajakan lah. Kalau nonton itu udah acara paling top lah. Plus acara langit, ya melihat bagaimana ciptaan Allah. Bagaimana itu di 1 kilometer lautan yang gelap ada binatang dengan warna yang bagus. Dan dia tidak pesan untuk hidup di sana tanpa cahaya matahari. Bagaimana di tengah gurun yang begitu gersang dan panas, ada kalajengking. Dari mana dia? Bagaimana? Harusnya mau lihat begitu teh, masya Allah, masya Allah.
Yang harus sering pingsan tuh sebetulnya dokter, terutama dokter obgyn ya, yang tiba-tiba brojol, keluar makhluk sempurna dari sana. Dari segi mana ini? Keluar bayi yang segede gitu di perut ibu terus keluar dan sempurna ya. Ibu nggak tahu apa-apa tentang bayi di rahimnya, benar? Apalagi bapak. Sudah, jangan diperpanjang hadirin. Udah gitu teh ngaku-ngaku ini anak saya. Hari anaknya cakep teh, bangga, padahal dia nggak ikut campur sama sekali. Gambar gak bisa, selai rambut nggak sanggup. Aduh, anak saya teh pinter-pinter, nggak sedikit pun bikin otak. Hek teh anaknya teh mancung, cakep, putih, merasa dia yang ngedesain. Nggak juga, pada dia pesek. Kata orang ini, anak siapa? Turunan kakek. Hadirin, kakek mancung, kita pesek. Genetik ya. Hadirin sekalian, harusnya mata ke anak, hati ke Allah. Sama, mata ke istri, hati ke Allah. Sama, mata ke suami, hati ke Allah. Jadi, apa katanya? Mata ke suami, hati ke dompet. Aduh, ibu, jauh pisan tina tauhid aku. Ya, tapi saya mengertilah bulan tua mah ya lebih menarik dompet daripada zikir. Eta teh karena sudah mendarah daging, jadi ungkapannya sudah spontan, ya bisa dimaklumi. Terus kan, harusnya begitu hadirin. Coba, Bu, Ibu, kalau ada anjing menggonggong ngejar ibu, kalau ibu dikejar anjing, ibu mau gimana? Mau bagaimana? Loh, bingung. Dia tahu kalau nyebut lari ya, takut kalau ibu dan anjing lari cepetan mana, ya bingung lagi. Bu, kalau ada anjing ngejar, ibu bagaimana? Jongkok atau tinggal dimakan? Aduh, doa ibu, ampun. Ini pengajian teh udah berapa tahun, yang gini-gini aja nggak nempel. Jongkok, berbaring, lari. Ada lagi yang saya menggonggong, doa, doa, Gusti, itu teh udah standar. Anjing menggonggong, ibu mengeong, ibu doa. Sebab ini teh serius hadirin. Serius pisan, ini sangat-sangat serius. Kita malah mikir lari, jongkok, ambil batu. Itu mah anjing juga udah tahu, Bu. Dan tidak ngepek. Coba kalau pas auk langsung a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allah dengar tidak kita doa? Allah tahu tidak kita berdoa? Itu anjing ciptaan siapa? Itu anjing milik siapa? Anjing menggonggong kita izin Allah bukan? Ada maksudnya tidak? Maksudnya supaya kita zikrullah. Baru lari, ya. Kalau memungkinkan. Itu ide selanjutnya. Tapi ini beneran hadirin. Memang teori mudah ya. Udah dulu pernah ceritakan di sebuah taman lagi dengan anak berdua. Anak masih kecil, baru umur 2 tahun. Lagi ngajak main di taman ini, tiba-tiba datang anjing dari itu sepertinya jarak sekitar 50 meter. Oh, besar anjing tuh. Aduh, anjing sebesar itu. Dan dia lari mendekat. Sama, langsung cari batu, semua kayu. Tidak cocok dengan ceramah. Tapi udah mulai dekat, sebetulnya mulai doa atau sesudah nggak nemukan kayu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
A'udzu bikalimatillah. Oh, air mah gelut ya jeung anjing teh. A'udzu bikalimatillah. Tapi bener makin dekat, wirid makin kuat. Lari udah jelas nggak memungkinkan, dia bakal cepat, lebih cepat. Satu-satunya pilihan, ya sudah siap-siap. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Batu nggak ada, kayu nggak ada, ya tinggal doa. Masya Allah tuh. Ketika kira-kira sedekat mikrofon ini, tiba-tiba keluar dari pinggir. Bapak-bapak naik sepeda, ternyata yang punya anjing tuh dipanggil, belok, aduh ya Allah. Yang punyanya siapa tahu? Robi Sugara tuh. Untung ya beliaunya masih muda gitu ya, masih cukup lah untuk manggil anjingnya. Coba kalau udah sepuh gitu, suaranya pelan, kan lebih tertekan saya. Dan untung naik sepeda Pak. Ya Allah. Dan gak mungkin di lapang ujuk-ujuk ada anjing tanpa izin Allah, benar? Itu ngajarin anak. Nah, alhamdulillah Allah ngebelokin tuh kalau Allah mau. Makanya terus zikir-zikir. Takdir Allah itu adalah supaya kita tahu bahwa Allah tuh maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Atau tinggal ke toilet aja yang punya anjingnya, ya gak? Kan sengsara saya Pak. Tapi limit, datangnya dari sana jadi anjingnya belok. Masya Allah, ini nyata hadirin. Suami sekarang mau pergi, Bu. Ibu pasti cemas kalau nggak jelas ya. Ngirim intel nggak ngepek. Dari dulu juga beritanya bagus terus. Karena ibu 500.000, suami 1 juta ngasih. Satu-satunya pilihan ke siapa? Ke siapa? Allah melihat suami ibu tidak? Menyaksikan? Jawab. Allah tahu suami ibu di mana? Mau kemana? Isi hatinya? Pikirannya? Rencananya? Siapa yang bisa ngebulak-balik hati suami? Itu lebih paten daripada ngebuka-buka HP. Ibu ngebuka HP nggak ngepek. Baru kemarin itu ada seorang suami yang gak mau, jadi pulang ke rumah tuh jadi diam. Sejujurnya saya ke rumah tuh udah gak pengen aja. Saya dingin, gak pernah ngajak ngobrol istri saya. Kenapa pakai gitu? Istri saya tuh cemburuan sekali. Saya tuh capek. Saya gak suka kayak gini terus. Makanya mau diajak ngobrol juga pasti ada aja jawabannya. Jadi saya nggak akan ngomong. Tapi kan nggak bagus dilihat anak-anak. Memang nggak bagus, tapi gimana atuh ada, saya tuh jadinya dingin. Ketemu istrinya, teh itu katanya, kata suami jadi kurang nyaman tuh karena cemburuan. Saya nggak cemburuan, cuman saya waktu itu curiga. Kenapa dia kenal? Akhirnya saya selidiki terus. Saya periksa-periksa, saya datengin perempuan itu. Terus saya nanya hasilnya gimana? Ya hasilnya suami saya jadi marah terus ngajak ngomong. Tuh udah ngandelin diri sih. Coba andelin surat Al-Hujurat ayat 11-12. Itu. 10-nya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bagaimana supaya persaudaraan kita bagus? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Jangan meremehkan satu kaum, karena boleh jadi kaum yang diremehkan. Jangan mengejek, mengolok satu kaum. Ini saya perluas ya. Perluas dalam persaudaraan. Kita sebagai orang beriman jangan suka mengolok-olok. Karena boleh jadi kaum yang diperolokkan lebih baik. Inilah yaskhar kaum itu adalah ada jarak. Jadi kita ngolok-olok kelompok itu, majelis ini, grup ini, ataupun organisasi ini itu. Jangan, tidak boleh. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri. Mencela diri itu justru karena seling mencela orang lain. Karena kalau kita mencela orang lain, dia mencela kita. Benar? Betulkah hadirin?
Kayak kita manggil-manggil seseorang dengan nama bapaknya, dia bakal manggil nama bapak kita. Makanya jangan suka mencela. Kalau mencela tuh direct, langsung seperti ini. Kamu nih nggak benar, itu hidung atau perkedel, kamu bodoh, otak udang. Nah, lalu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, itu saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Suami nggak boleh manggil, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari dekat. Ini nggak enak ya hadirin. Dari dekat, rembulan tuh indahnya dari jauh. Kalau dari dekat kan korodok, jadi sakit hati. Hadirin sekalian, diam. Jadi tidak boleh panggil memanggil monyet, kambing, blow on, pet bun, pendek buntet dan sebagainya. Itu panggil tidak boleh dalam Islam. Jadi kalau kita melihat orang lain udah beriman, ini saudara kita nih. Tidak boleh kita panggil memanggil dengan gelaran buruk. Ini larangan Quran hadirin. Juga ayat 12-nya, jangan suudon, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Full aja baik sangka. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek. Jangan serba ingin tahu, jangan mengintel-ngintel, jangan ngintip-ngintip, jangan diam-diam pengen tahu. Nggak usah, tenang aja. Ada Allah yang tahu semuanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan suka bergibah, ngomongin kejelekan orang di belakang yang kalau dia dengar sakit hati. Lempeng, ini adalah adab persaudaraan. Sama dalam keluarga juga. Tenang. Kalau kita berbaik sangka karena yakin ini perintah Allah dan Allah tahu siapa yang kita baikin sangka itu, kalau dia baik aman, kalau dia nggak baik Allah jaga kita. Kita nggak ngorek-ngorek. Misal ya, ibu curiga ke suami, ibu nggak usah ngorek-ngorek karena ibu percayakan ke Allah. Misalkan suami melakukan suatu kesalahan dan kita nggak perlu tahu, yang paling penting bisa beres, betul? Benar tidak? Apakah ibu perlu tahu kejelekan suami, kesalahan suami? Berat nih. Enggak perlu tahu bu, yang penting mas suami jadi baik. Sok saya nanya, apakah suami perlu tahu kejelekan dan kesalahan ibu? Jawab. Tuh geningan. Sama, bapak juga pak, nggak usah ngungkit-ngungkit, nggak usah nanya ke istri. Ma, dulu waktu SMA kamu pacar berapa? Siapa aja? Ngapain aja? Hah? Jadi papa sisanya? Silakan. Diam ya. Jangan suka ngungkit-ngungkit, jangan ngorek-ngorek, jangan pengen tahu, dah serahkan ke Allah. Kak, gimana coba saya mau tanya, nih pengalaman ibu-ibu yang suka buka-buka HP suami. Sesudah ibu mendapati sesuatu yang tidak ibu duga, yang mencengangkan dan meremukan perasaan. Urusan jadi beres atau nambah bu? Rasakan ya. Sesudah ibu tahu, jadi jernih, jadi pening. Kalau saya mah milih nggak mau tahu. Kecuali saya harus tahu oleh Allah. Ya. Kalau beda dong, kalau kita ngebuka-buka dengan Allah yang ngebuka. Nah, ada yang dibuka oleh Allah, tapi Allah bakal nolong kita menghadapinya dengan solusi yang baik. Tapi kalau kita ngebuka sendiri, berarti kita melakukan pelanggaran, Allah nanti nggak nolong. Dan bakal kebuka, Pak. Tuh, jangan diam-diam, jangan gitu, tenang aja. Kita yang diam. Nanti orang tuanya sadar. Tapi kadang diulangi lagi. Kadang-kadang harus sabar saya ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Saya kagum kepada bapaknya ya.
Nah itu teh tidak boleh nyebut gitu. Itu termasuk mengolok-ngolok hadirin. Maaf Pak, maaf. Senjata makan Tuhan. Beberapa hari ini saya ceramah surat Al-Hujurat ayat 11-12 ini bikin babak belur hadirin. Masih banyak keceletot itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terus ya, jadi Bapak Ibu yang baik, kita harus secepatnya kembali ke Allah yang menguasai segalanya. Cemburu kalau telat ke Allahnya, makin galau, makin ngaco pikiran kita tuh, makin merajalela, makin tidak terkendali, dan hasilnya bisa hancur-hancuran. Benar? Ke anak juga gitu, mata ke anak, hati ke Allah. Jadi yang paling penting bergaul dengan anak itu adalah ingat ke Allahnya. Ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah. Ini anak sepenuhnya dalam genggaman Allah setiap saat. Kita memandiin juga kurang jelas ya, udah kurang bersih, pakai gayung, pakai diseblok. Tapi kalau Allah lahir batin yang ngurus. Nah kalau ini terjadi, jadi kita zikrullah terus. Nanti macam-macam. Ada nyamuk, mata ke nyamuk, hati ke obat nyamuk lagi. Ke Allah hadirin sambil nyemprot obat nyamuk. Ya Allah ampun, Muk, maaf ya. Saya juga suka nggak tega pada aduh bergelimpangan. Aduh ya Allah, maaf ya Muk, nasibmu. Karena kita dengan nyamuk kan sama Pak, sama-sama nggak pesen. Kalau kita takdirnya jadi nyamuk, udah nyamuk kita ini. Nyamuk nggak pesen jadi nyamuk, sebagaimana kita nggak pesen jadi orang. Kucing lapar. Ingat ke Allah, ya Allah, mungkin ada rezeki kucing di tempat saya. Kasihnya baik-baik, jangan pakai sapu. Waduh, kata kucing jangan gitu-gitu amat lah. Kita kan pakai gagang sapu begini seperti mau perang, hadirin. Pertempuran. Aduh, kata kucing, ngasih gitu aja, cuman tulang-tulang ke emosi ya. Sama, makan sayang. Ini lucu. Di rumah ada kucing, ada yang ngasih, bagus kucing. Agak galak ke kucing lain. Nah, ada juga kucing yang ada caludih ya. Caludih itu kurang bersih gitu kucingnya. Naik main di rumah tuh. Kucing ini ditugaskan suruh ngusir kucing itu tuh. Kucing kurang terdidik itu. Kucing pus. Tapi enggak. Kucing juga kan sesama saudara ucing ya. Disuruh ngusir teh malah jadi sobat. Masya Allah, Allah yang bolak-balik hati kucing ya. Nah begitulah hadirin. Jadi kalau berkuda, saudara, yang paling penting dari berkuda tuh ingat ke Allahnya. Kalau lupa ke Allah mah gampang, tinggal dijatuhin saja. Begitulah, apapun yang kita lakukan ingat ke Allah. Termasuk kalau ada yang ngancam ini pasti makhluk ciptaan Allah. Allah yang menggenggam makhluk yang mengancam. Harusnya ingat ke dia, ingat ke Allah yang menciptakan dan menguasai. Begitulah. Pokoknya apapun harus ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sekarang lagi musim demam berdarah, langsung ingat. Ini bukan karena nyamuk demam berdarahnya. Karena Allah saja menetapkan siapa yang harus sakit, dan nyamuk itu lewatnya saja. Sampainya ketetapan Allah ke kita. Termasuk rezeki. Rezeki kalau dapat nikmat, mata ke rezeki, hati ke Allah. Ke makhluk berterima kasih. Tapi makhluk ini jalan dari Allah. Jangan lupakan Allah, ya. Enak hidup kayak gitu hadirin. Jadinya insya Allah banyak onnya, banyak ingatnya, banyak cahayanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, hujamkan keyakinan yang benar di hati kami terhadap-Mu. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh ampunan-Mu. Wahai yang maha tahu semua dosa dan aib, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Hapuskan sekelam apapun, sekotor apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan iman kami, wahai Allah, agar kami bisa menjauhi maksiat, agar kami bisa menghindari dosa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua keburukan sikap kami kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua kami tidak ridho kepada kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan akhir hayat husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah, sehingga kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu, hamba-hamba yang membimbing kami, sehingga kami bisa bertobat kembali kepada-Mu. Muliakan ya Allah, balas dengan sempurna setiap kebaikannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang sering kami sakiti, yang pernah kami zalimi. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh berkah. Jadikan pendamping hidup kami, penguat iman kami, yang selalu mengajak kami selalu mencintai-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Jadikan kami orang tua yang amanah, ya Allah, yang dapat mengantarkan anak-anak menjadi pecinta-Mu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafizah. Muliakan akhlak anak-anak ya Rabb. Kuatkan imannya. Lindungi dari kedurhakaan. Lindungi dari kezaliman. Lindungi dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikan sisa umur ini nikmat ibadah. Doa Engkau ijabah. Lahir batin sehat walafiat. Cukupi hanya dengan rizki-Mu yang halal barokah. Jauhkan dari yang subhat, yang haram. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah. Kabulkan siapapun yang munajat, wahai yang maha menatap. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin, Allah maha mendengar. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah.
Amin ya Allah. Wahai yang maha mendengar, kabulkan ya Karim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Ya Syafi, beri jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fatah. Cukupi yang kekurangan, lepaskan yang dililit hutang ya Ghani. Ya Allah, lindungi yang terancam, teraniaya. Ya Allah, angkat derajat yang dihina, direndahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.